Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan pemuda-pemudi GKO yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini, Senin tanggal 24 Juli 2023, dengan sukacita saya Pendeta Vanisius Alexander Beli akan mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami hari ini. Pagi hari ini kami akan menjalani kehidupan kami bersama dengan-Mu. Sebelumnya kami mau diteguhkan, diajar, dinasehati, dituntun, dipelihara melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu berilah kami hikmat agar kami boleh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami, mampukan kami di dalam Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah selalu ada buat kita. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjawab dua pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang telah memilih Israel? Yang telah memilih Israel adalah Allah sendiri, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pertanyaan yang kedua, apa yang Allah lakukan bagi bangsa Israel? Di ayat yang kedua dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan bahwa yang Allah lakukan bagi bangsa Israel ialah menjadikan, membentuk sejak dari kandungan dan menolong bangsa Israel. Saudaraku, pemilihan Allah terhadap bangsa Israel dimulai ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk mengikuti Allah, karena Allah akan memberikan masa depan yang luar biasa dan pemeliharaan campur tangan Allah selalu ada dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Dan tidak hanya memilih bangsa Israel, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia yang telah menjadikan, membentuk, dan menolong bangsa Israel. Allah tidak pernah luput mengasihi Israel. Dan karena itu Israel tidak boleh takut karena Allah beserta mereka selalu. Kasih Allah juga berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita juga dipelihara oleh Allah. Kita juga dituntun oleh Allah. Kita juga akan mengalami kasih Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dalam perjalanan kehidupan kita sampai hari ini, kita masih merasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Allah itu baik dalam kehidupan kita. Karena kebaikan itulah
Allah tidak hanya mengasihi kita, tetapi Allah juga menegur kita, menasihati kita, menghukum kita ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Karena itu, hari ini kita tidak perlu takut menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai pencobaan dan pergumulan ini. Allah pasti memberikan kita jalan keluar. Satu yang pasti, bahwa mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah yang telah memilih kita di dalam Kristus Yesus, Allah yang telah menjadikan kita di dalam Kristus, Allah yang telah membentuk kita di dalam Kristus, dan Allah yang selalu menolong perjalanan kehidupan kita sampai hari ini dan sampai seterusnya. Ingat janji Allah bahwa Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tugas kita adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Maka itu yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita patut bersyukur kepada Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu ada dalam pergumulan kita, yang selalu ada dalam pekerjaan kita, yang selalu ada dalam keluarga kita. Yang kedua, jangan pernah ragukan pimpinan dan penyertaan Allah. Serahkan hidupmu kepada Allah untuk dipimpin oleh Allah. Ikuti pimpinan Tuhan, ikuti penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragu. Karena itu, kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan memulainya, yaitu kita membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada anggota jemaat kita, kepada siapapun yang kita jumpai hari ini. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan kita, maka Allah juga pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Shalom untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita memohon kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Allah selalu ada buat kami. Dari sejak kami ada sampai hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu sempurna, penyertaan-Mu nyata. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kami merenungkan kembali dan kami melakukannya. Serta Tuhan mampukan kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami hari ini, kami mau menjalani kehidupan kami bersama denganmu. Tuntun kami, pelihara kami, lindungi kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Amin.